surat keberatan tanggal 11 September. 9. 11 ya. Itu melalui email yang ada lambangnya ya. Iya. Baik. Terus pengajuan sengketa ke kitanya itu tanggal berapa? Saya kirim Yang ada tanda terimanya. dari email saya Iya. tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya? Iya, Ada ya bukti tanda terimanya ya? ada. Cukup, kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kami akan cek dulu nih. Permohonan informasi diajukan tanggal berapa? Silakan pemohon. DKI. DKI ya. DKI sama pada hari yang sama tanggal 31 Juli. 31 Juli. Ya. Dari termohon menerima di tanggal yang sama? Iya, kami menerima melalui email Bu Ketua dan kami registrasi di tanggal 1 Agustus 2025. Direspon nggak? Kami respon di tanggal 13 Agustus 2025. 3 Agustus ya. Diterima nggak? Responnya diterima nggak jawabannya? Di responnya Tanggal diterima ya? Suratnya diterima? ya Pak, diterima. apa isi responnya Pak? Kami menganggap beberapa permohonan yang dikecualikan, tetapi untuk beberapa hal kami sampaikan seperti SOP, mulai dari SOP pelayanan publik sampai SOP juga pencalonan juga kami sampaikan terkait perangkat aturan Ibu. Baik, kemudian keberatan di tanggal berapa? Keberatan tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Tanggapan atas keberatan? Tanggapannya tanda terima tanggal 1, undangan serah terima tanggal 10 Oktober, untuk penyerahannya tanggal 13 Oktober. 10 Oktober undangan, diserahkannya 13. Ya, Kemudian mengajukan sengketa tanggal 14. 14 Oktober ya. Ya. Ini yang dimohonkan ke KPU DKI dengan ke KPU RI dan KPU Surakarta sama ya? Kurang lebih sama, hanya berkasnya karena terkait dengan tahun yang berbeda dan pekerjaan berbeda. Ya. Saya biar sekaligus ya, biar nggak ini. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 31 Juli juga. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli suratnya betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025. Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus. Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 27 Agustus? Ini berapa hari itu lewatnya dan? Ya karena baru diterima di PPID, Bu. Jadi memang Nah, itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya harus merespon surat ya? Ya, siap. Gimana tuh PPID di KPU? Jadi mohon izin, memang surat itu melalui email dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan. Pemohon menerima satu surat, dua surat. Satu surat. Satu keberatan surat. saja. Yang direspon adalah permohonan apa keberatan? Keberatan. 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 Keberatannya dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Saya mengirimnya tanggal 27 Agustus. Dapat tanda terima 29 Agustus. Jawabannya 29 September. 29 September. Tadi yang 27 Agustus apa? Katanya ada jawaban di tanggal 27 Agustus. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya. Agustus kan? Tanda terima dari ke Surakarta, dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada merespon 27 Agustus?
Jawaban dari itu 27 Agustus. Tidak ada. Nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta? Katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus Tanggal apa? 27 Agustus itu proses meregister. Kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Ya, PPID-nya kan? ya, Nggak pernah dapat ya? dapat Ibu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru Ya, itu direspon? karena baru kami baca, baru kami terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ya dibuka Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Ini jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir, kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Baik, ini kan sama ya yang dimohonkan ya. Kurang lebih sama ya, hanya tahunnya yang berbeda. Nah, saya ke KPU DKI dulu. Terkait SOP, kemudian peraturan dan SOP ini terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka, Bu. 1, 2, 3 terbuka semua Iya, ya? sudah kami sampaikan juga, Bu. Baik, kemudian yang informasi publik calon gubernur DKI Joko Widodo, berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir ijazah terakhir, terbuka atau tertutup? Awalnya kami menyampaikan itu tertutup, Bu, karena waktu itu kami sampaikan surat jawaban ke pihak pemohon. Kemudian pihak pemohon mengajukan keberatan dan sesuai dengan kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di KPRI menyerahkan ijazah, akhirnya kami serahkan sesuai dengan memang yang sudah disampaikan. Jadi terbuka ya? Iya. Kemudian informasi mengenai pihak lembaga yang melakukan legalisasi terhadap ijazah? Terbuka, Bu, cuman tanda tangannya aja yang kami. Baik. Tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU DKI? Surat tanda terimanya kami sampaikan juga sudah, Bu. Terbuka ya? Iya. Kemudian informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah? Iya, sudah kami sampaikan juga, Bu. Ya, ini berarti terbuka ya? Iya. Soalnya kalau di RI terbuka, di itu nggak boleh tertutup. Siap, Bu. Karena terbuka gitu Siap. ya. Nah, KPU DKI Jakarta ini menjadi PPD utama atau PPD pelaksana? Kalau dalam strukturnya? Struktur pelaksana, Bu. PPD Pelaksana ya? Iya. Berarti 34 provinsi itu PPD pelaksana ya, Pak ya? Kita masih melakukan Kalau untuk saat ini? ini PPD pelaksana. Pelaksana ya? Berarti kalau utamanya semua larinya ke RI ya? Oke, baik. Baik. Berarti mediasi apa ya? Nanti di mediasi dibahas deh sejauh mana yang bisa diberikan ya. Siap, Bu. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini yang diminta dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan warna. Ada nggak dokumennya? Izin Ibu bahwa terkait menjawab permohonan surat keberatan tanggal 27 Agustus kami sampaikan untuk yang poin huruf A 1 dan 2 sudah kami sampaikan ya. Sudah diterima ya? Pihak pemohon sudah diterima ya? Yang SOP-nya 1 dan 2 enggak ini? Yang Ya A 1 dan 2. sebentar. Ya, Saya salah maksudnya itu lihat. Saya SOP lihatnya dan Polda Metro sebentar. peraturan. Kemudian untuk yang A.3 karena terkait dengan SOP pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada situs resmi KPU DKI,
maka tidak bisa kami penuhi karena tidak dalam naungan kami. Sebentar. Ini mana ya yang Kota Surakarta kok nggak ada ya? Udah aku interupsi. Udah saya interupsi ya. Jawaban menarik. Ya. Ada beberapa berkas yang kami minta sudah dihancurkan, dimusnahkan. Di jawabannya ya? Ada nggak? Saya coba lihat jawaban permohonannya. Jawaban keberatan. Ini poin 1, 2, 3 terbuka ya? SOP? Ya, terbuka. Terbuka ya? Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk KPU Surakarta, bukan KPU Solo. Iya, KPU Surakarta. Ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1? Berkas pendaftaran? Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Di pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin sedang Udah dibuat belum? Sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah sekarang kalau KPU RI saja sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID pelaksana dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil apa wali isinya kota Jakarta, bahwa merupakan informasi yang dikecualikan bahwa tadi Pak. Enggak nomor berapa coba? PKPU keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan itu. Coba deh dilihat PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan.
Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan JRA-nya, buku agenda kami musnah, sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang aturan ya. dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. Itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta, sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada. Betul ya? Ini kan 2025. Untuk
tahun berapa Ibu? Iya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Iya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Iya. Tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, terkait dengan pemusnahan. Ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi, Bu. Cek lagi ya. Nanti kita buka lagi berkas untuk PKPU yang pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53. Itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda. Ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu. Ya. Cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya, Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini atau belum berita menemukan acaranya ya. juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang. Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya, tidak ditemui Yang Mulia, belum ditemui. Jadi kami menjawab sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti. Ya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada, bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2005, 2006, ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi, 1 tahun? Ini buku agenda ya Yang Mulia, yang buku agenda ya, terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JRA itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2013. Ya, soal masa retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya, Bapak. Nggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis.
Ya, sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada? Bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi arsip. Iya, terkait masa retensinya Itu dulu. di PKPU Bisa ditunjukkan ke depan, bisa? 2023. KPU. Tolong dulu. Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun, gitu ya Bu Ketua ya? Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu JRA-nya sudah musnah gitu loh, Yang Mulia. Iya, ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Bukan, jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu. Tapi kami tidak juga menguasai untuk BA-nya. Ya, ya. Kita minta itunya, kita minta dasarnya. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya. Oh bisa ya. Itu khusus untuk pada saat pendaftaran pemilu atau seluruhnya? Seluruh surat masuk, surat keluar? Sesuai jadwal retensi arsip, dia harusnya sudah dimusnahkan. Tapi saat ini Ibu tahu tidak bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak tahu. Jadi nyari aja. Nanti sambil dicari. Kenapa tadi saya tanya di awal apakah ada berita acara pemusnahan? Karena nanti konsekuensinya di keputusan majelis gitu. Ya, itu ini surat, posisi agenda surat masuk keluar gitu. Iya, enggak, maksudnya di majelis itu kan harus mengetahui ini sebenarnya posisinya dikecualikan, tidak dikuasai atau ini terbuka kan gitu. Oh, iya. Tapi ternyata musnah itu istilah administratif ya. Enggak betul-betul yakin bahwa itu pernah ada pemusnahan. Makanya tadi saya tanya kalau ada pemusnahan berita acaranya ada enggak? Kapan dimusnahkannya? Karena pemusnahan arsip itu harus ada berita acara juga. Kalau berita acara pemusnahan dimusnahkan juga, wah itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Kapan dimusnahkan berita acara pemusnahan kan begitu? Ya, jadi ini sebenarnya kalau nih ya, kalau tadi ada istilah administratif musnah atau tidak, kalau itu tidak dianggap musnah atau retensinya masih panjang, data atau informasi soal jadwal penyerahan dokumen ijazah ya, itu apakah sifatnya terbuka atau dikecualikan menurut KPU Surakarta? Maksudnya gimana, mohon diulangi Yang Mulia? Kan Ibu tadi jawab itu musnah secara administratif. Jadi secara administratif Ibu anggap dia musnah karena sudah habis masa retensinya. Kita berandai-andai, andaikan retensinya 30 tahun ya. Dan itu secara fisik masih ada. Untuk nomenklatur jadwal penyerahan dokumen ijazah itu masih dianggap terbuka atau dikecualikan sama KPU? Ini beda ya, kalau surat masuk dan surat keluar
itu isinya hanya register nomornya. Gini deh, kalau ada dokumen calon pejabat publik yang mendaftar tahun 2024 ya, Desember, berarti kan belum setahun nih ya, itu menurut KPU Surakarta informasi soal jadwal kapan dokumen ijazah calon pejabat publik di Desember 2024 itu tanggalnya ya, itu dianggap terbuka atau dikecualikan? Terbuka. Terbuka. Baik, makasih. Baik, ini catatan juga ya buat KPU Kota Surakarta. Ini nggak bisa nih merespon surat begini, bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Cara menjawab surat itu hanya dua, dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Siap. Jadi nggak bisa menyatakan ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, begitu loh. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih, ya. Badan publik itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasinya, ya. Baik, saya ke Polda Metro Jaya. Silakan dari pemohon siapkan dokumennya.